Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu topik penting, yaitu mata kuliah dari teori akuntansi mengenai teori pengukuran. Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam pembahasannya, izinkan saya dan rekan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Asika Kamalia Putri dengan NIM 2023 12 11 065, dan rekan saya yaitu Kenalkan, saya Faiz Noval Desmond dengan NIM 2023 12 11 036 dari jurusan akuntansi. kami berdua akan menyampaikan materi dari eh, mat dari pembahasan kali ini, yaitu yang pertama ada important of measurements, yang kedua ada scales, yang ketiga permissible operation of scales, yang keempat ada types of measurements, yang kelima ada reliability and accuracy, yang keenam ada measurements in accounting, yang ketujuh ada measurements of issue for auditor. Selanjutnya di sini ada menurut teori tentang teori hari ini, yaitu kalau misalkan kita berbicara tentang akuntansi, maka yang selalu muncul dalam pikiran kita adalah angka-angka di dalam laporan keuangan. Namun, angka-angka tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan melalui sebuah proses yang disebut pengukuran. Untuk benar-benar memahami akuntansi, perlu dipahami terlebih dahulu apa itu pengukuran, mengapa pengukuran itu penting, bagaimana prosesnya, dan jenis pengukuran yang ada. Pengukuran sendiri merupakan bagian penting dari penyidikan ilmiah. Dalam konteks akuntansi, pengukuran dilakukan karena data kuantitatif dapat memberikan informasi yang lebih terstruktur, objektif, dan dapat dibandingkan dengan data kualitatif. Hal ini terlihat jelas dalam laporan keuangan, di mana atribut seperti aset, pendapatan, dan liabilitas diukur dan disajikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji teori pengukuran serta menguraikan sejumlah asumsi dasar yang mendasari penerapannya dalam akuntansi. Next ada materi important of measurements. Di dalam akuntansi, angka-angka di laporan keuangan tidak muncul begitu aja, melainkan melalui sebuah proses yang disebut pengukuran. Pengukuran memiliki peran yang sangat krusial. Di sini menurut Campbell, yaitu dia mendefinisikan pengukuran adalah penggunaan angka untuk menjelaskan isi atau karakteristik dari suatu sistem material. Selain angka itu sendiri, dengan tetap eh, berhubungan pada hukum yang menyangkut objek tersebut. Sedangkan menurut Stephens, pengukuran adalah penautan angka pada objek atau kejadian berdasarkan aturan tertentu. Di sini pengukuran suatu objek digunakan untuk mengetahui nilai suatu objek hingga dapat menjadi acuan untuk dapat menentukan kebijakan yang berkaitan dengan objek tersebut.
Dari definisi yang sebelumnya itu bisa disimpulkan bahwa pengukuran tidak sekedar memberikan angka sembarangan, melainkan angka yang memiliki makna sinematik. Artinya, angka-angka hasil pengukuran mempresentasikan sebuah kejadian atau objek tertentu. Sebuah perusahaan dagang melaporkan persediaan akhir sebesar 500 juta. Nilai tersebut akan berbeda jika perusahaan menggunakan metode FIFO dibandingkan LIFO. FIFO akan mencatat persediaan berdasarkan harga barang yang masuk terakhir, sedangkan LIFO mencatat berdasarkan harga barang yang masuk pertama. Perbedaan metode akan menghasilkan laba bersih yang berbeda. Dalam akuntansi ini sangat penting. Contoh lainnya yaitu ketika mengukur nilai persediaan di akhir periode. Jika salah satu mengukur persediaan, laporan laba, laba rugi pun akan salah karena harga pokok penjualan dipengaruhi oleh nilai persediaan. Di sini kita bisa lihat pengukuran bukan hanya masalah teknis, tetapi juga menentukan kualitas informasi yang akan digunakan oleh manajemen, investor, kreditor, bahkan auditor. Eh, Pengukuran juga memberikan acuan dalam pengambilan keputusan. Misalnya, perusahaan akan melakukan ekspansi, menambah modal, atau bahkan perusahaan masih layak untuk beroperasi. Semua keputusan tersebut berdasarkan pada hasil pengukuran yang ditampilkan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengukuran merupakan fondasi dari akuntansi. Tanpa pengukuran yang tepat, laporan keuangan hanya menjadi sekedar kumpulan angka tanpa makna. Selanjutnya yaitu ada skala. Di sini skala setiap pengukuran dibuat berdasarkan sebuah skala. Sebuah skala dibuat ketika aturan sinematik digunakan untuk menghubungkan pernyataan matematik kepada objek atau kejadian. Skala menunjukkan informasi apa yang diwakili oleh angka, sehingga memberikan arti kepada angka tersebut. Selanjutnya, di sini ada empat jenis, ada empat jenis skala yang digunakan dalam pengukuran. Yang pertama itu ada skala nominal. Skala nominal ini hanya memberikan label atau kategori untuk mengklasifikasikan objek tanpa menunjukkan urutan atau peringkat apapun. Dalam akuntansi, contohnya itu adalah kode akun. Misalnya, akun kas diberi kode 101, piutang usaha diberi kode 102, persediaan diberi kode 103, dan seterusnya. Angka-angka ini bukan hanya nilai, tetapi angka-angka ini bukan nilai, tetapi hanya label untuk memudahkan klasifikasi. Jadi angka 101 bukan berarti lebih besar daripada 103, hanya berbeda kategori saja. Yang kedua, di sini ada skala ordinal. Skala ini tidak hanya mengkategorikan, tetapi juga memberikan urutan atau peringkat pada data. Contohnya dalam akuntansi manajemen, ketika kita membuat peringkat pada resiko investasi. Investasi A lebih besar daripada investasi B.
dan B lebih beresiko daripada C. Tapi jarak antara A, B, dan C tidak bisa diukur secara kuantitatif. Kelemahan pada skala ordinal ini adalah interval antar peringkat tidak menjelaskan kuantitas perbedaan properti yang diatur. Selanjutnya, di sini ada skala interval. Skala ini memiliki interval yang sama antar nilai-nilai numerik dan memungkinkan operasi aritmetika dasar seperti penjumlahan dan pengurangan, tetapi tidak memiliki titik nol yang mutlak, berarti ketiadaan mutlak suatu atribut. Contohnya pada indeks konsumen atau IHK atau indeks saham. Misalnya indeks saham naik dari 500 ke 600. Nah, kenaikannya ini 100 poin. Tapi nol pada indeks tidak berarti tidak ada saham. Nolnya hanya sebagai titik buatan, bukan ketiadaan absolut. Contoh lainnya yaitu di biaya standar, di mana dalam penemuan biaya setiap akuntan memiliki asumsi awal yang berbeda-beda. Lalu contoh lain terkait akuntansi piutang dagang seperti pengukuran beban kerugian piutang untuk perusahaan yang menggunakan metode cadangan dengan jumlah cadangan ditemukan berdasarkan analisis umur piutang. Dapat melihat interval waktu jatuh tempo hari yang mulai belum jatuh tempo 1 sampai 30 hari, 31 sampai 60 hari, dan lain-lain untuk mengukur beban kerugian piutang dan cadangannya dan penetapan umur piutang tersebut bersifat arbiter, arbiter manajemen. Kelemahan dari skala ini adalah titik nolnya dibuat dengan bebas atau tidak memiliki nol mutlak. Yang terakhir ada skala rasio. Skala ini adalah skala tertinggi yang memiliki karakteristik interval ditambah dengan titik nol yang mutlak dan benar. Ini memungkinkan semua jenis operasi aritmetika berdasarkan perkalian dan pembagian. Dalam akuntansi, contoh paling mudah adalah jumlah kas. Kalau kas perusahaan nol, artinya benar-benar tidak ada kas karena memiliki nol absolut. Maka skala rasio memungkinkan semua operasi matematika seperti kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian, hingga pembagian. Dan di contoh lainnya ini ada penggunaan dolar untuk mewakili biaya dan nilai. Misalkan jika aset A biayanya 10.000 dolar dan aset B biayanya 20.000 dolar. Kita dapat mengatakan bahwa biaya B 2 kali lipat dari biaya A. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa pemilihan skala mempengaruhi cara membaca dan menggunakan angkanya. Selanjutnya ada permissible operation of scales. Di sini ada invarian dalam skala berarti bahwa apapun metode pengukuran yang digunakan, maka sistem pengukuran akan menghasilkan format yang sama dari variabel-variabel yang digunakan dan pengambilan keputusan akan membuat keputusan yang sama juga. Setiap skala memiliki keterbatasan operasi matematis yang bisa dilakukan, tapi hal ini tidak berlaku dalam akuntansi. Setiap sistem yang berbeda akan berbeda juga variabel-variabelnya. Pengukuran pendapatan dengan cara yang berbeda akan menghasilkan
keputusan yang berbeda juga. Metode pengukuran yang berbeda tersebut tidak memberikan informasi yang sama. Di sini ada skala nominal dan skala ordinal. Itu artinya tidak ada operasi aritmetika yang bisa dilakukan. Di sini hanya bisa menghitung frekuensi atau jumlah kategori. Misalnya jumlah akun dengan kode tertentu. Yang kedua di sini ada skala interval, yaitu penambahan dan pengurangan. Misalnya perubahan indeks harga atau selisih antar tahun laporannya. Tetapi tidak bisa mengatakan satu indeks dua kali lebih besar dari yang lainnya. Yang terakhir ada skala rasio. Ini berlaku untuk semua operasi aritmetika. Misalnya menjumlahkan aset, mengurangkan kewajiban, menghitung rasio likuiditas, hingga menganalisis pertumbuhan penjualan. Dalam konteks akuntansi, ini yang membuat data dengan skala rasio yang lebih banyak digunakan karena memberikan fleksibilitas penuh untuk analisis. Selanjutnya di sini ada types of measurements. Eh, di sini menurut Godfrey, yaitu harus ada aturan untuk menetapkan angka-angka sebelum pengukuran dapat dilakukan. Perumusan aturan menimbulkan skala dan pengukuran dapat dilakukan hanya pada proses pengukuran dengan pengukuran sama dengan pendekatan ilmiah pada teori konstruksi dan pengujian. Campbell membagikan ke dalam dua jenis, yaitu fundamental dan turunan. Menurut Campbell, angka tersebut diterapkan sesuai dengan hukum yang mengatur terkait dengan properti dan pengukuran bisa diakui hanya ketika ada konfirmasi teori-teori empiris yang telah terkonfirmasi secara hukum untuk mendukung pengukuran. Pengukuran di sini bisa dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama ada fundamental measurements, yaitu pengukuran fundamental merupakan pengukuran di mana angka-angka bisa diterapkan pada benda dengan mengacu pada hukum alam dan tidak bergantung pada pengukuran variabel apapun. Hal-hal seperti panjang, hambatan listrik, nomor, dan volume merupakan hal-hal yang bisa diukur. Sebuah skala rasio bisa diformulasikan pada tiap-tiap benda sebagai hukum dasar yang dihubungkan dengan pengukuran yang berbeda pada benda-benda yang sudah ada. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan karakteristik pengukuran fundamental itu yang pertama penerapan angka ke atribut berdasarkan hukum alam atas atribut tersebut. Yang kedua, penetapan angka tidak didasarkan pada pengukuran variabel lain. Yang ketiga, penafsiran angka tergantung pada teori empiris yang telah dikonfirmasi mengatur operasi pengukuran. Contohnya dalam akuntansi sebenarnya ini agak jarang eh, karena eh, agak jarang, tetapi bisa dilihat pada pengukuran fisik seperti menghitung jumlah unit barang, persediaan secara langsung. Yang kedua itu ada derivative measurements. Di sini adalah eh, pengukuran turunan yang dimana merupakan pengukuran bergantung dari pengukuran dua atau lebih
benda lain. Dalam akuntansi, contoh nyatanya adalah pengukuran harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan berasal dari persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Jadi, angka ini bukan pengukuran langsung, tetapi dari kombinasi pengukuran lain. Contoh kasusnya untuk pengukuran ini itu ada harga pokok penjualan dihitung dari persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Misalnya persediaan awalnya itu 200 juta, pembeliannya itu 600 juta, persediaan akhirnya itu 150 juta. Maka HPP-nya itu 200 ditambah 600 dikurangi 150 sama dengan 650 juta. Nilai ini bukan hasil pengukuran langsung, melainkan turunan dari pengukuran lain. Yang terakhir di sini ada flat measurements, adalah pengukuran formal, di mana tipe pengukuran dalam ilmu sosial dan akuntansi menggunakan definisi yang dibangun secara untuk dihubungkan dengan hal-hal yang bisa diamati dengan pasti pada konsep yang telah ada tanpa perlu teori konfirmasi untuk mendukung hubungan tersebut. Misalnya dalam akuntansi keuangan, kita melihat goodwill berdasarkan selisih antara harga beli perusahaan dengan nilai wajar aset bersihnya. Nilai goodwill ini tidak bisa diamati secara fisik, melainkan hasil kesepakatan definisi dalam standar akuntansi. Masalah utama dalam pengukuran dengan flat adalah berbagai skala pengukuran dapat dibangun akibat tidak didasarkan pada teori yang telah terkonfirmasi. Dari ketiga tipe ini, kita bisa lihat bahwa akuntansi sering menggunakan dari flat dan flat measurements karena banyak hal yang dalam bisnis yang tidak bisa diukur langsung, melainkan harus diturunkan. Selanjutnya, saya ada contoh kasus dari PT, bentar, dari PT Enron, yaitu, nah, eh, ada kasus nyata dari skandal Enron dalam permasalahan pengukuran akuntansi, yaitu Enron Corporation adalah salah satu perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat pada akhir 1990-an. Perusahaan ini bangkrut pada tahun 2001 karena skandal akuntansi yang sampai sekarang menjadi pelajaran penting bagi dunia akuntansi dan auditing. Salah satu akar masalah dari kebangkrutan Enron adalah pengukuran aset dan pendapatan yang tidak akurat. Enron menggunakan metode metode mark to market accounting. Metode ini memperbolehkan perusahaan untuk menilai aset atau kontrak jangka panjang berdasarkan nilai pasar saat ini, bukan berdasarkan nilai historis atau realisasi yang terjadi. Misalnya nih, Enron menandatangani kontrak untuk pembangun membangun pembangkit listrik dengan nilai jangka 500 juta US dollar. Dalam laporan keuangannya, Enron tidak menunggu sampai proyek selesai untuk mengakui pendapatan. Sebaliknya, mereka langsung mengukur dan mengakui pendapatan di muka dengan mengestimasikan nilai sekarang dari kontrak tersebut.
Jika proyeksi keuntungan kontrak dianggap tinggi, maka laba yang dilaporkan juga akan tinggi meskipun kas sebenarnya itu belum diterima. Nah, di sini ada masalah dan jenis pengukurannya. Dalam kasus ini, skala interval itu Enron mengasumsikan pertumbuhan nilai kontrak seolah-olah pasti. Padahal selisih nilai ini hanya estimasi, bukan angka real. Terus pada formal measurements atau flat itu nilai kontrak dihitung dengan metode mark to market berdasarkan standar yang longgar, bukan hasil pengukuran fisik. Terus di sini ada derivate measurements, yaitu yang laba dilaporkan bukan hasil transaksi nyata, melainkan turunan dari estimasi nilai kontraknya. Dampak dari salah pengukuran yang ini itu ada investor tertipu. Investor ini melihat laporan keuangan Enron yang seolah-olah menunjukkan laba besar dan pertumbuhan tinggi, padahal sebaliknya angka tersebut hanya menghasilkan pengukuran yang tidak reliable. Yang kedua itu auditor tidak kritis. Auditor dari Arthur Andreessen gagal menguji reliabilitas metode pengukuran yang digunakan oleh Enron. Mereka hanya menerima asumsi manajemen tanpa mempertanyakan dasar perhitungannya. Yang ketiga ini ada kebangkrutan dan kerugiannya besar. Saat eh, nilai kontrak yang direalisasikan tidak sesuai kenyataan, laporan keuangan Enron runtuh. Pada akhirnya perusahaan bangkrut, sebanyak 20.000 karyawan kehilangan pekerjaan dan investor merugi miliaran dolar. Eh, Kaitannya dengan kasus Enron dengan 4 pembahasan yang tadi saya bahas itu ada di Important of Consumers. Ini kaitannya Enron gagal memberikan angka yang bermakna karena lebih mementingkan persepsi pasar daripada pengukuran real. Yang kedua ini, types of measurements, laporan laba lebih banyak menggunakan formal measurements yang dibuat-buat, bukan fundamental atau derivative yang dapat diverifikasi. Materi yang ketiga itu eh Consumer Reliability and Query, yang akan dibahas oleh rekan saya nanti itu kaitannya informasi yang tidak reliable mengakibatkan investor mengambil keputusan dan measurement isu for auditor. Auditor gagal mendeteksi risiko pengukuran yang salah sehingga menimbulkan skandal besar. Eh, jadi itu kasus yang dapat dibahas pada materi hari ini dan untuk teori selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Faiz. Baik, terima kasih Kia udah memberi saya waktu untuk menjelaskan selain poin-poin berikutnya. Poin selanjutnya kita akan membahas tentang reliability and accuracy. Nah, dalam reliability and accuracy ini ada tiga faktor. Yang pertama ada source of error, yang kedua ada reliable measurement, yang ketiga ada accurate measurement. Di reliability dan akurasi ini atau juga disebut dengan keandalan dan ketepatan itu adalah suatu pengukuran yang menyatakan bahwa tidak ada pengukuran yang bebas dari kesalahan kecuali penghitungan. Kita dapat menghitung jumlah kursi di suatu ruangan dan hasilnya akan tepat. Namun, kecuali hitungan, semua pengukuran melibatkan kesalahan. Nah, di faktor source of error ada beberapa pengukuran yang memiliki sumber kesalahan. Yang pertama ada measurement, yang kedua ada measurer, yang ketiga ada instrumen, yang keempat ada environment, yang keempat ada attribute unclear, yang kelima ada risk and uncertainty. Nah, eh, s- saya akan membahas measurement operation stated imprecisely.
Aturan untuk memberikan nomor pada suatu properti biasanya terdiri dari serangkaian operasi. Serangkaian operasi tersebut mungkin tidak dinyatakan dengan jelas, sehingga dapat diinterpretasikan secara salah oleh pengukur. Misalnya, itu ada perhitungan laba melibatkan berbagai operasi, seperti klasifikasi biaya dan alokasi antara aset dan beban, yang sering diinterpretasikan secara berbeda oleh akuntan yang berbeda. Alasan lain adalah bahwa seringkali kesesuaian operasi matematis tidak sesuai dengan hubungan sebenarnya antara properti yang akan diukur. Nah, selanjutnya ada measurer. Di dalam measurer ini ada pengukur, mungkin salah menafsirkan aturan. Dia memiliki bias atau menggunakan atau juga bisa membaca alat ukur dengan tidak benar. Misalnya, jika 10 orang mengukur panjang suatu ruangan, kemungkinan akan ada 10 hasil yang berbeda, yang mungkin semua mendekati, tetapi tetap berbeda satu sama lain. Salah satu kekhawatiran dalam akuntansi adalah manajer memiliki bias tertentu untuk meningkatkan laba yang tercatat atau basis aset atau basis aset, dan kemudian menekankan akuntan untuk memanipulasi laporan keuangan. Yang selanjutnya ada instrumen. Instrumen itu banyak operasi memerlukan penggunaan alat fisik. Kayak contohnya itu di penggaris, termometer, atau barometer. Yang mungkin memiliki kelemahan. Potensi kesalahan juga ada, bahkan ketika alat tersebut bukan alat fisik, melainkan itu juga disebutnya grafik, tabel, angka, atau indeks harga. Ada beberapa orang menganggap indeks harga konsumen atau juga CPI untuk penyesuaian tingkat harga umum sebagai alat yang cacat. Selanjutnya, ada environment. Environment itu ada di lingkungan di mana operasi pengukuran dilakukan dapat memengaruhi hasilnya. Misalnya, di kondisi cuaca dapat memengaruhi alat ukur atau orang yang melakukan pengukuran. Secara umum, kebisingan dapat mengganggu pengukur atau dalam akuntansi. Tekanan dari manajemen dapat mengganggu pengukur. Tekanan manajemen, tekanan dari manajemen dapat memengaruhi keputusan akuntan. Jika tekanan tersebut menyebabkan bias oleh akuntan, kesalahan tersebut bersifat sengaja dan tidak acak. Jika tekanan ini menyebabkan kelalaian konsentrasi dan gangguan, sumber kesalahan dapat dikategorikan sebagai lingkungan. Kesalahan acak sering disebabkan oleh faktor lingkungan. Faktor lain adalah lingkungan di mana manajemen perusahaan beroperasi. Misalnya, manajer mungkin menerima bonus berdasarkan jumlah laba yang dihasilkan, atau biaya dana utang mungkin ditentukan oleh tingkat average atau juga aset per ekuitas. Selanjutnya ada atribut unclear. Atribut unclear ini juga akan diukur mungkin tidak jelas, terutama jika pengukuran melibatkan konsep yang tidak dapat diukur secara langsung. Misalnya, anggaplah kita ingin mengukur kemampuan mekanik seseorang yang bukan merupakan sifat yang dapat diamati secara langsung. Apa yang kita perhatikan untuk mengukurnya? Atau anggaplah kita ingin mengukur maskulinitas setiap anak laki-laki dalam suatu kelompok. Pertama-tama, atribut tersebut sulit untuk didefinisikan. Pengukuran atribut tersebut hanya dapat disimpulkan secara tidak langsung dari berbagai respons. Masalah ketidakjelasan atribut ini tidak jarang terjadi dalam akuntansi. Apa nilai dari aset tidak lancar? Apakah itu nilai sekarang, biaya perolehan, biaya saat ini, atau harga jual? Mengingat salah satu tujuan mengingat salah satu tujuan utama akuntansi adalah mencerminkan nilai.
penting untuk mendefinisikan dengan jelas atribut nilai. Apakah nilai penggunaan itu nilai pertukaran atau atribut lain yang harus diukur oleh akuntan. Misalnya, terletak pada mendefinisikan atribut yang akan diukur, bukan metode pengukuran itu sendiri. Nah, selanjutnya ada risk and uncertainty. Hal ini berkaitan dengan distribusi pengembalian atas aset berwujud. Misalnya, pengembalian masa depan atas aset berwujud seperti pabrik dan peralatan bersifat beresiko. Tetapi pengembalian tersebut lebih atau kurang homogen dan harganya dapat diamati, artinya dapat menentukan harga aset. Seseorang mungkin underestimate atau overestimate jumlah pengembalian, tetap, tetapi distribusi pengembalian tersebut lebih atau kurang diketahui, yaitu perkiraan nilai bersifat resiko atau juga resikonya lebih sempit. Namun, aset tak perkiraan namun aset tak berwujud menghadapi masalah risiko serta ketidakpastian. Risiko ada karena jumlah pengembalian tidak diketahui dan ketidakpastian. Berarti kita menghadapi distribusi pengembalian yang relatif tidak diketahui. Hal ini biasanya disebabkan oleh pengembalian yang sangat tidak pasti dari investasi yang tak berwujud. Misalnya ada di modal manusia, penelitian dan pengembangan, serta pemasaran. Dan pengembalian dari investasi ini bervariasi secara signifikan antar perusahaan dan industri. Jika semua pengukuran kecuali penghitungan secara inheren mengandung kesalahan, maka bagaimana pernyataan yang mencakup pengukuran dapat dianggap benar? Masalahnya adalah banyak orang mengharapkan kesempurnaan, padahal itu tidak mungkin ada. Yang kita butuhkan adalah menetapkan batas kesalahan yang dapat diterima. Jika suatu pengukuran berada dalam batas-batas tersebut, maka pengukuran tersebut dapat dianggap benar dan adil dalam istilah akuntansi. Nah, di faktor yang kedua, reliable measurement, apa yang dimaksud dengan pengukuran yang andal? Kendala keandalan mengacu pada konsistensi yang telah teruji dari suatu operasi untuk menghasilkan hasil yang memuaskan atau hasil angka-angka itu sendiri untuk penggunaan tertentu. Dalam statistik, keandalan menuntut agar pengukuran dapat diulang atau direproduksi sehingga menunjukkan konsistensinya. Konsep keandalan mencakup ada dua aspek. Yang pertama ketepatan dan yang kedua kepastian pengukuran, serta kesetiaan representatif pengungkapan terhadap transaksi dan peristiwa ekonomi yang mendasarinya. Aspek pengukuran berkaitan dengan ketepatan pengukuran. Istilah presisi sering digunakan dalam dua konteks tersebut. Pertama, istilah ini dapat merujuk pada suatu angka. Dalam hal ini, berlawanan dengan konsep perkiraan. Misalnya, angka 90,4 lebih presisi daripada 90 jika skor sebenarnya adalah 90,44. Kedua, istilah ini dapat merujuk pada suatu operasi pengukuran. Dalam hal ini berkaitan dengan tingkat kehalusan operasi atau kinerjanya. Dan juga ada kesepakatan hasil antara penggunaan berulang dari operasi pengukuran yang diterapkan pada suatu properti tertentu. Arti terakhir ini pada dasarnya sama dengan arti keandalan. Dengan menggabungkan kedua istilah tersebut, kita dapat mengatakan bahwa keandalan suatu pengukuran berkaitan dengan ketepatan pengukuran suatu sifat tertentu menggunakan serangkaian operasi yang telah ditentukan. Faktor yang ketiga itu ada accurate measurement. Meskipun suatu prosedur pengukuran mungkin sangat andal dan memberikan hasil yang sangat presisi, hal itu tidak selalu menghasilkan hasil yang akurat. Sebuah senap con- contoh, ada sebuah senapan tertentu di tangan penembak olahraga yang ahli, mungkin sangat andal dalam memungkinkan tembakan berturut-turut.
ditempatkan dengan jarak yang dekat. Tetapi jika bidikan tidak sesuai dengan benar, tembakan-tembakan tersebut tidak akan berada di sekitar pusat sasaran. Konsistensi hasil, ketepatan, dan keandalan tidak selalu menjamin akurasi. Alasannya adalah akurasi berkaitan dengan seberapa dekat pengukuran dengan nilai sebenarnya dari atribut yang diukur. Sasaran tengah dari sasaran tengah itu yang diukur atau juga disebut dengan sasaran tengah boleh dibilang. Sifat-sifat dasar seperti panjang suatu objek dapat ditentukan keakuratannya dengan membandingkan objek tersebut. Dengan standar yang mewakili nilai sebenarnya, kita dapat kita dapat misalnya menggunakan penggaris sebagai representasi di standar tersebut selama bertahun-tahun. Batang platinum sampai iridium yang disimpan di Paris mewakili meter standar. Pada tahun 1983, meter standar didefinisikan sebagai panjang jalur yang ditempuh cahaya dalam vakum selama interval waktu 1/299,792,458. Masalahnya adalah bahwa untuk banyak pengukuran nilai yang tidak diketahui untuk menentukan akurasi dalam akuntansi, kita perlu mengetahui atribut yang harus diukur untuk mencapai tujuan pengukuran. Tujuan akuntansi menyebutkan kegunaan informasi. Akurasi pengukuran oleh karena itu berkaitan dengan konsep pragmatis kegunaan. Tetapi akuntan tidak sependapat mengenai standar kuantitatif spesifik yang dimaksud. Perlu dicatat, bagaimanapun bahwa pengulangan operasi tidak menjamin akurasi. Kita dapat menghitung biaya persediaan dengan metode FIFO dan mengulang perhitungan 100 kali serta mendapatkan jawaban yang sama. Tetapi hal itu tidak berarti jawaban tersebut akurat, kecuali dalam arti memeriksa kesalahan aritmatika. Kita juga dapat sangat presisi dalam penghitungan untuk mendapatkan angka dan tetap tidak necessarily akurat. Alih-alih menggunakan istilah akurasi yang sering diartikan sebagai presisi aritmatika, mungkin lebih bijaksana untuk menggunakan istilah para ilmuwan sosial atau juga disebut dengan validitas. Nah, pada kesimpulan poin ini itu adalah reliability mengacu pada konsistensi yang telah teruji dari suatu pengukuran, yaitu pengukuran yang sama atau juga disebut dengan serupa, akan dihasilkan oleh pengamat yang berbeda setiap pengamatnya. Pengukuran yang akurat mengacu pada representasi nilai fundamental dari properti yang diukur. Teori pengukuran juga mengajarkan bahwa banyak pengukuran dalam akuntansi dilakukan pada skala rasio, yang merupakan skala paling informatif, tetapi memiliki dasar teoritis. Ter- Dasar teoritis ini terlemah karena bersifat pengukuran datar. Kepercayaan yang lebih besar terhadap pengukuran semacam itu dapat dicapai jika ada bukti teoritis atau empiris yang mendukung hubungan antara properti atau kebutuhan akan teori-teori tersebut. Namun, semua pengukuran akuntansi mengandung risiko pengukuran dan terdapat perdebatan yang signifikan dalam akuntansi mengenai mengenai apa yang merupakan nilai wajar dan apa rentang distribusi yang dapat diterima. Nah, dalam pemahaman konsep ini, risiko dan ketidakpastian membantu kita memahami masalah penilaian. Boleh di next. Oke, selanjutnya kita akan bahas poin tentang measurement in accounting. Nah, di measurement in accounting itu adalah untuk memungkinkan pengakuan formal dan pencatatan transaksi keuangan agar
dapat disajikan dalam laporan keuangan yang terukur dan dapat dievaluasi. Nah, di measurement in accounting ini, pengukuran dalam akuntansi termasuk dalam kategori pengukuran yang disimpulkan untuk modal dan laba. Laba akuntansi kini dihitung berdasarkan perubahan modal. Sel- Perubahan modal selama periode tertentu dari semua aktivitas, termasuk kenaikan dan penurunan nilai wajar, wajar aset bersih, kecuali transaksi dengan pemilik. Modal dihitung dari selisih antara nilai wajar aset dan liabilitas. Artinya, kita harus mengukur nilai modal awal. Jumlah pendapatan yang diterima juga jumlah penggunaan modal dan perubahan nilai wajar aset bersih serta peningkatan modal selama periode tersebut akan mengukur jumlah laba dari berbagai sumber, termasuk operasi dan penyesuaian nilai. Setelah disesuaikan dengan penambahan modal baru atau pembayaran dividen. Nilai wajar bersih aset yang disesuaikan kemudian akan menjadi modal awal pada periode berikutnya. Berbeda pendekatan pengukuran ini dengan pendekatan yang digunakan sebelum diperkenalkannya standar akuntansi internasional. Pendapatan yang diterima dicocokkan dengan aset bersih yang digunakan dalam periode tersebut. Dan jika pendekatan lebih besar dari penggunaan modal bersih atau biaya, maka terjadi peningkatan modal. Laba tidak diakui hingga modal awal historis dipertahankan dan laba direalisasikan. Artinya, modal selalu dicatat berdasarkan biaya historis. Dan perubahan dalam aset bersih tidak dianggap sebagai laba. Oleh karena itu, kita dapat melihat bahwa laba yang dihasilkan sangat bergantung pada cara kita mengukur modal awal dan cara kita mengukur biaya serta alokasi modal. Kita juga dapat melihat bahwa konsep penilaian modal dalam akuntansi telah berkembang seiring waktu. Sehingga kita ringkas, sehingga kita memiliki beberapa metode pengukuran pemeliharaan modal dan konsep laba. Eh, ada ringkasan sejarah singkat sih untuk menjelaskan hal ini. Pada sejarah ini itu ada pada 1000 tahun pertama Masehi, di struktur ekonomi ditandai oleh kerajaan-kerajaan feodal yang terdesentralisasi dan mandiri. Tujuan akuntansi pada masa itu adalah untuk menghitung dan melindungi aset-aset pengelola menggunakan sistem akuntansi satu kolom. Dalam sistem ini, modal diukur sebagai stok tanah, hewan, dan hasil pertanian dengan tujuan menghasilkan output atau juga pendapatan untuk kebutuhan hidup. Modal biasanya tidak diukur dalam istilah keuangan, melainkan hanya dihitung dan dicatat secara rinci. Nah, setelah Perang Salib ke Tanah Suci pada abad ke-11, pembukaan rute perdagangan di Timur Tengah dan Asia menciptakan permintaan akan barang-barang dagang, kayak sutra, rempah-rempah, dan juga karpet. Kota-kota perdagangan Italia memainkan peran penting dalam mengangkut para peziarah ke Tanah Suci dan kembali dengan barang-barang. Aktivitas ini menciptakan kebutuhan akan modal ventura, keuntungan didasarkan pada hasil dari biasanya, itu juga perjalanan pulang pergi tunggal yang dibiayai oleh mitra ventura dan dihitung setelah mengembalikan modal awal. Oleh karena itu, modal akhir diukur sebagai akumulasi kekayaan dari usaha individu ditambah modal awal. Dari sudut pandang pemegang saham modal ventura, keuntungan mewakili peningkatan kekayaan. Selain itu, penggunaan sistem penomoran Arab bersama dengan konsep modal yang dapat dikembalikan mendorong perkembangan akuntansi ganda. Selama sistem ini digunakan secara luas oleh pedagang Italia dari abad ke-12 hingga abad ke-16 dan pertama kali didokumentasikan oleh Luca Pacioli sebagai sistem Venesia
pada tahun 1490. Pada abad ke-18, di Inggris menyaksikan perkembangan perusahaan perseroan terbatas dengan tanggung jawab terbatas, kelas manajemen yang terpisah, dan kemudahan transfer saham. Sebagian besar perusahaan ini dinyatakan bangkrut, menyebabkan kerugian besar bagi kreditor, yang pada gilirannya mendorong pengesahan undang-undang, peraturan, dan pendaftaran perusahaan perseroan terbatas perseroan terbatas tahun 1844. Undang-undang ini menekankan perlindungan kreditor dan penilaian akuntansi yang konservatif. Akibatnya, definisi modal turunan bergeser ke arah modal kreditor dan mengakibatkan penerima prinsip pengukuran nilai terendah antara biaya dan nilai pasar. Pada abad ke-19, konsep modal lain muncul seiring dengan perluasan kereta api yang beroperasi. Itu ada aset kereta api seperti lokomotif, gerbong, dan rel, agar kereta api dapat terus menyediakan layanan transportasi pada tingkat yang sama. Hal ini menghasilkan konsep depresiasi sebagai metode untuk mempertahankan dana atau juga modal guna mengganti aset, serta konsep pemeliharaan modal dalam konteks perusahaan yang beroperasi. Sampai saat ini dalam sejarah, teori tentang pemeliharaan modal dan laba masih belum berkembang secara matang, hanya berupa kumpulan konsep-konsep yang samar-samar. Namun, pada tahun 1940, Patton dan Littleton menghasilkan pernyataan definitif pertama tentang konsep modal dan laba. Mereka mendefinisikan laba sebagai hasil dari penyesuaian atau alokasi biaya historis terhadap pendapatan yang diperoleh. Pengukuran laba dianggap sebagai fokus utama akuntansi, dengan neraca yang dihasilkan hanyalah tempat penyimpanan semua biaya historis yang belum dialokasikan. Oleh karena itu, neraca tidak dianggap sebagai pengukuran nilai pasar bersih atau juga nilai wajar. Suatu bisnis, konsep dari prinsip sistem Patton dan Littleton menjadi dasar sistem akuntansi biaya historis konvensional yang menjadi sistem dominan sebelum diperkenalkannya standar akuntansi internasional pada tahun 2005. Di periode normatif tahun 1960-an, menyaksikan sejumlah tantangan terhadap prinsip penilaian berdasarkan biaya historis. Dan oleh karena itu, pemeliharaan modal, para kritikus secara deduktif berargumen bahwa penilaian perusahaan berdasarkan biaya historis yang tidak terlalu berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi, dan laba yang dihasilkan tidak dicerminkan. Tidak dicerminkan dalam pemeliharaan modal awal yang utuh, dan laba yang dihasilkan itu penggunaan sumber daya kontemporer. Mereka mengembangkan beberapa sistem pemeliharaan modal dan laba berdasarkan pemeliharaan modal awal yang utuh, disesuaikan dengan inflasi umum dan spesifik. Dengan demikian, laba dihasilkan setelah memelihara konsep modal modal yang dihargai pasar yang utuh dan dianggap sebagai peningkatan daya beli real atau kemampuan untuk mempertahankan pasokan barang dan jasa
ada debat yang kuat tentang sistem pengukuran laba, yang mana dominannya itu, tetapi debat tersebut tidak pernah diselesaikan dan sedikit meredup dalam literatur. Debat-debat ini dapat dianggap sebagai pendahulu pendekatan atau juga nilai wajar dalam pengukuran akuntansi yang dihasilkan. Akibatnya, kita dihadapkan pada sejumlah sistem pengukuran akuntansi. Perspektif yang berbeda-beda ini mencerminkan batas-batas yang beragam dalam akuntansi dan ketidaksepakatan mengenai prinsip pengukuran. Namun, sistem alokasi biaya historis tetap menjadi modal konvensional dan dominan. Selain itu, terdapat sejumlah yang berbeda-beda. Ini mencerminkan batas-batas yang beragam dalam akuntansi yang ketidaksepakatan mengenai prinsip pengukuran. Namun, setiap alokasi biaya historis tetap menjadi model konvensional dan dominan. Selain itu, sejumlah artikel akademik akuntansi yang menyarankan bahwa relevansi nilai laba konvensional telah menurun signifikan seiring waktu. Namun, pos-pos neraca dan aset tak berwujud menjadi lebih penting. Baru-baru ini Dewan Standar Akuntansi Internasional atau IASB itu berpendapat bahwa globalisasi bisnis mendukung kebutuhan akan satu set standar akuntansi yang digunakan di seluruh dunia guna menghasilkan informasi keuangan yang dapat dibandingkan. Hal ini telah menghasilkan dua perkembangan signifikan dalam standar akuntansi internasional, sebagaimana ditunjukkan melalui standar akuntansi seperti di Peraturan IAS 39 atau ESB 139. Itu disebutkan instrumen keuangan, yaitu pengakuan dan pengukuran serta proyek bersama ISB atau FSB mengenai pelaporan kinerja keuangan. Perkembangan termasuk mencakup yang pertama, bahwa pengukuran laba dan pengakuan pendapatan harus dikaitkan dengan pengakuan yang tepat waktu, dan bahwa pendekatan nilai wajar harus diadopsi. Sebagai prinsip pengukuran yang berlaku sejak 2005, kita melihat penggunaan sebagai prinsip pengukuran yang berfokus pada perubahan nilai aset dan liabilitas. Daripada penyelesaian proses penghasilan, singkatnya, ini berarti perubahan nilai wajar. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas diakui segera setelah terjadi dan dilaporkan sebagai komponen pendapatan. Selain itu, kita fokus telah beralih ke konsep penilaian dengan neraca sebagai repositori utama informasi yang relevan, dengan nilai dan pengguna utama informasi akuntansi dinyatakan sebagai pemegang saham dan investor. Pada tahap manapun, prinsip pemeliharaan modal tidak pernah dibahas secara eksplisit. Konsep pengukuran ini tidak luput dari kontroversi. Boleh di next. Baik, poin selanjutnya kita membahas tentang measurement issue for auditor. Nah, di measurement issue for auditor ini adalah tantangan dalam menentukan jumlah moneter atau nilai suatu aset, liabilitas, pendapatan, atau beban secara andal dan valid untuk dimasukkan dalam laporan. Untuk dimasukkan dalam laporan keuangan, terutama ketika informasi tersebut tidak dapat diamati secara langsung dan harus diestimasi. Nah, di dalam measurement issue for auditor ini, itu adalah ada pergeseran fokus dalam pengukuran laba dari pencocokan pendapatan dan biaya menjadi penilaian perubahan nilai wajar aset bersih, menimbulkan beberapa masalah bagi auditor. Ketika laba ditentukan melalui pencocokan transaksi pendapatan dan biaya untuk periode tertentu.
Auditor dapat fokus pada pengumpulan bukti bahwa transaksi-transaksi tersebut telah ditangani dengan tepat oleh sistem akuntansi klien. Namun, ketika laba diperoleh dari perubahan nilai wajar, auditor diharapkan dihadapkan pada pertanyaan yang lebih kompleks terkait pengumpulan bukti mengenai perkiraan manajemen. Misalnya, salah satu aspek pengukuran laba dengan menilai perubahan nilai wajar aset bersih diatur oleh standar akuntansi di peraturan IAS 36 atau MSB 136. Standar ini mensyaratkan penurunan nilai aset untuk diakui sebagai kerugian penurunan nilai. Pihak manajemen entitas diwajibkan untuk menilai pada tanggal pelaporan apakah ada indikasi bahwa suatu aset mungkin mengalami penurunan nilai. Jika ada indikasi semacam itu, manajemen harus memperkirakan jumlah yang dapat direalisasi dari aset tersebut. Jika jumlah yang dapat direalisasi dari suatu aset lebih kecil dari nilai bukunya, nilai buku aset tersebut harus dikurangi menjadi jumlah yang dapat direalisasi. Pengurangan tersebut merupakan kerugian penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai tersebut harus diakui secara langsung dalam laba kebanyakan kasus. Pedoman standar audit internasional untuk audit kerugian penurunan nilai dan perkiraan nilai wajar lainnya tercantum dalam ISA 540 di dalam peraturan di standar audit internasional. Audit diharuskan mengumpulkan bukti untuk menilai apakah manajemen telah mengikuti standar akuntansi dengan tepat dan apakah jumlah yang diakui sebagai kerugian penurunan nilai wajar untuk melakukan hal ini. Auditor harus menentukan apakah manajemen telah memilih metode penilaian dan asumsi yang tepat dan wajar. Jika standar akuntansi tidak menetapkan metode penilaian untuk aset dan liabilitas tertentu yang sedang dipertimbangkan, auditor dapat menerima metode penilaian yang wajar. Nah, ada studi kasus yang secara rinci dapat dijelaskan. Contohnya, di kasus ini dapat setidaknya 12 metode penilaian aset tak berwujud dan merek yang dapat dipilih oleh manajemen. Hal ini berarti sulit sih bagi auditor untuk tidak setuju dengan pilihan metode penilaian tertentu yang digunakan oleh manajemen. Terutama jika metode tersebut juga digunakan oleh entitas lain. Auditor juga harus mengumpulkan bukti bahwa metode tersebut diterapkan secara konsisten, sehingga manajemen tidak memilih-milih metode dari tahun ke tahun, tergantung pada hasil laba yang diinginkan. Auditor juga harus menilai apakah nilai aset atau liabilitas ditentukan dengan benar berdasarkan asumsi signifikan. Asumsi signifikan manajemen, model penilaian, dan data dasar yang relevan. Data tersebut meliputi suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas, nilai pasar yang digunakan oleh perusahaan perbandingan, data royalti, dan sebagainya. Secara keseluruhan, mengingat adanya berbagai metode penilaian yang wajar dan asumsi yang mungkin, manajemen dapat mengakui jumlah kerugian penurunan nilai yang berbeda-beda, namun tetap wajar. Jumlah-jumlah yang berbeda-beda ini akan dapat diterima oleh auditor jika bukti audit menunjukkan bahwa manajemen telah menerapkan model penilaian dengan benar dan menggunakan data yang sesuai.
Dalam situasi seperti ini, auditor mungkin menghadapi tekanan dari manajemen untuk menyetujui pilihan penilaian mereka, atau juga bisa berisiko kehilangan audit pada auditor lain yang lebih bersedia bekerja sama. Selain masalah yang terkait dengan penggunaan nilai wajar dan masalah terkait lainnya, auditor juga menghadapi masalah yang disebabkan oleh variasi tingkat keandalan dan akurasi pengukuran biaya historis. Misalnya, sistem penentuan biaya standar dalam manufaktur didasarkan pada biaya historis berbagai input. Asumsi tentang volume, dalam volume dan metode pengolahan, serta masalah seputar alokasi biaya overhead antara produk, proses, dan departemen. Semua faktor ini mempengaruhi biaya persediaan yang tersedia pada akhir periode dan barang yang dijual selama periode tersebut. Dalam konteks ini, auditor perlu menguji kewajaran prosedur yang diterapkan dalam pengembangan standar berdasarkan spesifikasi teknik. Hal ini meliputi pengumpulan bukti tentang kewajaran asumsi dasar dan juga penggunaan data yang konsisten. Di dalam biaya persediaan per unit ini mungkin tampak sangat presisi, tetapi perubahan kondisi operasional dapat menghasilkan variasi signifikan dan membuat asumsi dasar untuk alokasi biaya menjadi tidak valid. Boleh di next. Selanjutnya Ya, saya sama. berikan kepada Kia. Makasih Pak Is sebelumnya. Jadi akhir dari pembahasan kita tadi itu kita bisa melihat bahwa teori pengukuran sangat penting dalam akuntansi. Mulai dari memahami skala pengukuran, operasi yang boleh dilakukan, jenis-jenis pengukuran, hingga aspek reliabilitas, akurasi, dan implikasinya bagi auditor. Semua ini menunjukkan bahwa angka dalam laporan keuangan tidak pernah muncul begitu aja, melainkan melalui proses yang harus hati-hati agar informasi yang dihasilkan benar-benar bisa dipercaya. Kasus besar seperti Enron tadi membuktikan bahwa kesalahan ataupun manipulasi dalam pengukuran bisa berakibatkan fatal bagi perusahaan maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Maka dapat kita simpulkan bahwa pengukuran adalah fondasi dari akuntansi dan kualitas informasi yang kita lihat dalam laporan keuangan sangat ditentukan oleh proses pengukuran ini. Semoga penjelasan yang kami sampaikan bisa memberikan gambaran yang lebih jelas dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun pemahaman atas materi yang sudah kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.